Bahwasanya makna tepat dari dalil, apa-apa pakai dalil, apa-apa pakai dalil, oke? Makna tepat dari maksud dalil tersebut adalah maknanya sepaket dengan cara memahaminya. Sepaket dengan cara memahami yang tepat. Ketika para ulama, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para ulama berkata apa-apa harus pakai dalil, oke? Makna dalil yang mereka maksud itu bukanlah ayat dan terjemahannya, bukan itu doang. Atau hadis dan kemudian alih bahasanya. Itu belum dalil. Dibilang dalil adalah sepaket dengan cara memahami yang tepat. Nah, ini yang seringkali keliru di awam. Bahkan di penuntut ilmu. Seringkali dibilang dalil adalah cukup sebatas terjemahan ayat atau terjemahan hadis. Kaidah cara memahaminya, penempatannya keliru, sengaco-ngaconya mereka hajar. Tapi mereka yang penting punya dalil. Tuh, tidaklah masumiyat firqatun firqatan illa walaha dalil. Tidaklah sebuah firqah dibilang firqah kecuali pasti punya dalil. Nanti mau ngomong sama yang teroris, mau ngomong sama Hizbut Tahrir lagi yang ngaco-ngaco, mau sama Ikhwanul Muslimin lagi nih, umminya Khawarij modern nih yang menelurkan kelompok-kelompok Khawarij yang ada sekarang nih. Oke, mereka punya dalil. Tayyib, mereka bisa mendatangkan dalil dari ayat-ayat dan hadis-hadis. Zain, tayyib. Apakah maknanya langsung mereka benar ketika punya dalil? Nah, itu awam ketika mereka, dalilnya Masya Allah dia apal ini itu tuh. Apalagi apal sampai posisi-posisinya di pojok menuju jualan. Allah jualan. Photographic memory siapapun punya itu. Cuman gak ada yang orang nyebut ayat sampai disebutin posisinya sebelah kanan. Gak pernah ada yang ngomong gitu. Photographic memory kalau orang hafal Quran siapapun bakalan punya. Otomatis itu. Jadi sekali lagi, makna dalil dengan sepaket dengan cara memahaminya. Karena kalau dalil, maknanya adalah sebagaimana yang difahami awam, bahwa dalil adalah yang penting ada ayat, ada hadis yang dia bisa gunakan untuk membenarkan tindakannya. Kejebak kita. Ketika kita mengingkari beberapa kaum, misal, jangan kalian nyekar. Nyekar? Itu naburin kembang di kuburan. Nyekar ya? Kalau kalau pada jaroh nih, kan suka pada nyekar. Jangan kalian nyekar, itu bid'ah. Mereka bilang, siapa bilang bid'ah? Orang ada dalilnya. Oh, ada dalilnya? Iya. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melewati dua kuburan, dia berkata ini dua kuburan lagi diazab penduduknya nih. Ahlinya. Oke? Kemudian Rasul mengambil daun-daun seger nih dan ditaruh di atasnya dan Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, semoga nih daun seger nih yukhaffif anhuma ma lam yaibasa. Meringankan azab mereka berdua selama belum kering. Tuh, kejebak enggak kita? Kalah enggak? Dalil, fix, konkret, spesifik. Enggak multi tafsir lah gitu. Langsung ada contoh praktek dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mau kabur gimana loh? Ayo. Mau ngeles gimana? Langsung gitu, oh berarti jaroh, nyekar. Masalah. Kalah ente. Kejebak di situ. Coba dia memahami cara istimbat atau istidlal yang baik sebagaimana diajarkan Ahlus Sunnah. Bahwasanya yang tepat di dalam memahami ayat-ayat dan hadis-hadis adalah lihat bagaimana praktek sahabat radhiyallahu anhum. Enggak kena sama jebakan itu. Dan kita akan berkata, tidaklah Rasul mengajarkan itu dengan tujuan untuk menjadi sunnah bagi umatnya kalau ketemu kuburan. Buktinya apa? Buktinya enggak ada seorang pun sahabat kalau ketemu kuburan, dia nyekar tuh. Kalau maksud Rasul adalah itu, sahabat duluan nyontohin. Selamat nggak tuh kaidah kita? Memahami ayat dan hadis harus sebagaimana contoh praktek yang datang dari salaf saleh, gitu kan? Itu dalil, bukan sembarangan ayat terjemahannya, hadis terjemahannya. No, penempatannya tepat nggak? Ada kaidah-kaidah dalam mengarahkannya tuh, itunya. Nggak kejebak kita kalau kita berangkat dari konsep yang kuat, usul yang kuat di dalam istidlal dan istimbat sebagaimana Ahlus Sunnah mendogmakannya.
Fahmun nusus bifahmis salafus saleh. Memahami nas-nas yang ada sebagaimana para salafus saleh memahami. Iya nggak? Nah, kemudian juga bisa kita bilang lagi, bantah lagi. Rasulullah SAW dapat info gaib. Bahwasanya ini 2 kuburan lagi diazab. Lu tahu-tahuan. Pakai nyekar di kuburan orang, ini meringankan mereka yang di dalam kuburan. Tahu-tahu emang lagi ngapain di dalam kuburan dia? Ente kok tahu-tahuan? So tahu dalam perkara yang gaib kufur. So tahu dalam perkara yang gaib kufur. Iya gak? Demikian fahmul hadis, fiqhul hadis, memahami hadis tersebut dengan mendalam. Ya, jadi sekali lagi, ketika disebut dalil, maksudnya adalah sepaket dengan cara memahami yang benar. Datang dari salafus saleh, dia bilang apa-apa dalil. Iya, dalil ini maknanya bukan terjemahan ayat, terjemahan hadis doang. Semua kelompok punya itu. Lihat sepaket dengan cara memahaminya. Cara memahaminya begitu nggak sebagaimana yang dia gunakan pemahamannya? Penerapannya demikian nggak sebagaimana yang kelompok itu terapkan dari ayat tersebut? Iya kan? Ya. Dengan itu kita berada di atas rambu-rambu manhaj yang hak, rambu-rambu konsep beragama yang benar, nggak nerobos itu. Dengan menunggangi terjemahan ayat, terjemahan hadis langsung ditunggangi untuk membenarkan hawa nafsunya. Nggak begitu jadi. Tetap kita di atas rambu yang hak. Ya.